awal film memperlihatkan anggota geng motor yang diketuai oleh seorang gembong narkoboy bernama Denny. Dalam menjalankan bisnisnya, dia dibantu oleh putranya yang bernama Jojo. Namun, karena putranya yang masih belia, Denny mempercayakan bisnis tersebut kepada tangan kanannya yang bernama Broker. Tak diduga-duga, agen DEA menggerebek tempat pembuatan narkoba tersebut yang membuat Denny dan anak buahnya kocar-kacir. Dan dalang dari penggerebekan ini adalah tangan kanan Denny sendiri, yaitu Broker, yang ternyata seorang anggota polisi yang sedang ditugaskan untuk menyamar. Denny yang tak mau tertangkap begitu saja mengalihkan perhatian agen DEA dengan meledakkan tempat itu dan berhasil melarikan diri bersama putranya. Setelah terlibat kejar-kejaran, akhirnya Denny tertangkap dan si Jojo harus koit di berondong peluru karena ingin melawan. Alhasil, Denny menyalahkan Broker atas kematian anak sematawayangnya. Dua tahun kemudian, Broker telah tinggal di sebuah kota kecil bersama anaknya yang bernama Maddie. Terlihat di sekolah Maddie sedang diganggu oleh si Kentung, dan setelah Maddie 2 kali memperingatkan Kentung untuk tidak lagi mengganggunya, alhasil Maddie mengajar Kentung sampai ngejongkeng. Di sisi lain, Broker sedang memperbaiki tangga rumah bersama temannya yang bernama Ucup. Sebelum akhirnya Broker mendapat panggilan dari sekolah untuk membicarakan perihal perilaku putri kecilnya. Setibanya di sekolah, ibunya si Kentung yang bernama Casey merasa tak terima karena anaknya babak belur diajar Maddie dan menyuruh suaminya yang bernama Jimmy untuk memberi pelajaran kepada Broker. Akan tetapi Broker berhasil membanting Jimmy dan hal itu menjadikan Casey semakin benci kepada Broker. Saat perjalanan pulang, Casey terus saja nerocos dengan menyebut suaminya lemah dan tidak bisa berkelahi dan akan mengadu ke kakaknya yang bernama Gator. Diketahui, Gator adalah bandar narkoba paling berkuasa di kota itu, yang tak segan-segan menghajar siapapun yang mengganggu bisnisnya. Hal itu dibuktikan dengan Gator yang menghajar kroco-kroco yang ketahuan membuat narkoba di wilayahnya. My name is Gator Bodine. Setelah menghajar kroco-kroco itu, Gator pulang ke rumah dan melihat Casey sudah berada di sana untuk menunggunya. Tanpa banyak omon-omon, Casey menceritakan bahwa ia dan suaminya telah dipermalukan oleh seseorang yang bernama Broker dan berharap Gator mau memberi sedikit pelajaran kepada Broker. I'll handle that Broker thing. Thank you. Keesokan harinya, Broker menghabiskan waktu dengan putri kecilnya dengan menunggangi kuda, dan diketahui kepindahan Broker ke kota kecil ini tidak lain untuk menghindar dari Denny dan antek-anteknya, karena pastinya Denny akan membalas dendam akan kematian putranya. It's a bit like Appalachia, like feud. Tak ingin masalah menjadi panjang, Broker pun mendatangi Jimmy untuk meminta maaf dan menganggap masalah ini telah selesai.
Sepulangnya dari tempat Jimmy, broker mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Tak lama, ia didatangi oleh beberapa orang suruhan Gator yang ditugaskan untuk menghajar broker. Alhasil, mereka dibuat babak belur oleh broker tak lebih dari 30 detik. Mendapat laporan dari anak buahnya, Gator pun semakin penasaran siapa sosok broker yang dengan mudah mengalahkan anak buahnya dan memutuskan untuk turun tangan dengan mendatangi kediaman broker. Sesampainya di sana, Gator menggembosi ban mobil broker dan mengambil boneka serta kucing kesayangan Maddie dan mendapati bahwa broker adalah seorang anggota polisi. Malam harinya, Gator membaca berkas itu, dan disinilah akhirnya Gator mengetahui bahwa broker adalah seorang anggota polisi yang sedang dalam program perlindungan saksi atas kasus penangkapan Danny. Kemudian, Gator menghubungi pacarnya yang bernama Cheryl, yang ternyata mantan anggota geng motor Danny, dan memintanya untuk bertemu. Things changing. Singkat cerita, akhirnya Gator dan Cheryl bertemu di pabriknya, dan tujuan Gator mengundang Cheryl, dia ingin bekerja sama dengan Danny karena dia tahu pasti Danny ingin balas dendam kepada broker. Dan inti dari rencana Gator adalah Gator ingin Cheryl temui pengacara Danny, beritahu kalau Gator punya informasi di mana keberadaan broker, dan sebagai imbalannya Gator ingin koneksi dan kenalan si Danny. Gonna give the negotiation of your life. Setuju dengan rencana itu, Cheryl pun menemui pengacara Danny yang bernama Wood dan memberikan berkas tersebut. Tak lama, Wood segera menemui Danny di penjara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang tahu keberadaan si broker. Keesokan harinya, broker mengantar Maddie ke sekolah. Di sana, dia mengundang Kentung untuk datang ke pestanya, dan demi menjaga hubungan baik mereka, broker berjanji akan membelikan pakaian untuk Kentung sebagai ganti rugi atas kejadian tempo hari. Terkait boneka dan kucing Maddie yang hilang, broker pun curhat kepada si Ucup. Awalnya broker mengira bahwa ini adalah perbuatan si Jimmy, ayahnya Kentung. Tapi menurut Ucup, Jimmy tak mungkin sampai melakukan hal seperti itu, dan yang paling mungkin melakukannya adalah kakaknya si Casey, yaitu Gator. Ucup menyarankan agar broker tidak berurusan dengan si Gator, karena Gator dikenal sebagai gembong narkoba yang kejam dan telah bekerja sama dengan kepolisian setempat. True.